Halo teman-teman. Jadi hari ini kita mau demonstrasikan untuk L3 out ya. Jadi apa sih sebenarnya L3 out itu? L3 out adalah bagaimana cara ACI itu keluar dari subnetnya dia sendiri ke network lain. Jadi sebenarnya ACI itu stub ya. Jadi benar-benar dia walaupun punya apa namanya IP di sini sebagai gateway ya. Ini namanya BD gitu, namanya bridge domain. Nah, IP-IP di bridge domain ini itu walaupun sudah terkoneksi dengan routing protokol seperti OSPF, EIGRP, bahkan BGP, itu tidak akan langsung redistribute ke table routing tersebut. Jadi, walaupun kita sudah konfigurasi OSPF, LTLF di sini, dalam BD ini tidak otomatis akan terredistribute ke LTL. Jadi, bagaimana cara kita meredistribute network-network yang ada di ACI, kita menggunakan L3 out. Gitu. Untuk hari ini, L3 out yang akan kita gunakan adalah L3 out OSPF. Jadi di sini kita punya user 2 switch, yaitu switch tradisional ya di sini ya. Dia punya VRF sendiri nanti di dalam sini akan kita konfigurasi L3 out SVI. Jadi nanti ada topologi seperti ini ya, VPC ya, teman-teman. Ada lift 1 dan lift 2. Ini jadi VPC di sini. Yang di user 2 switch akan menjadi port channel biasa. Gitu. Oke, lanjut bagaimana cara kita mengkonfigurasi L3 out ini? Jadi kita harus tahu L3 out construct-nya dulu ya. Bagaimana logic L3 out itu terbuat. Oke, yang pertama di sini kita lihat dari atas ya bacanya. Ada policy universe di sini. Oke. Dari policy universe ini dia akan turun ke tenan. Nah, dalam tenan ini itu kan banyak apa ya? Banyak ada application profile, ada bridge domain, ada VRF di sini yang biasa kita sebut di network tradisional ada VRF context ya biasa disebut ya. Lalu nanti ada L2 external outside network. Salah di sini. Sorry, sorry, sorry. Harusnya L3 out di sini. Construct. Wait, saya cari dulu ya. Construct-nya L3 out. Hmm. Ini kayaknya udah mau deh. Bentar ya. Yap, ini dia policy model L3 out. Nah, ini dia. Ini logiknya buat L3 out. Wait a minute. Oke. Okay. Jadi lanjut ya. Jadi ada beberapa poin di sini untuk dalam tenan ini. Dalam tenan tuh itu biasa di network tradisional kita masih nyebut biasa ya ada IP di sana, logiknya sebagai VLAN ada di sana. Nah, yang perlu kita highlight adalah si layer 3 external outside network ini atau L3 out bisa kita sebut juga. Jadi nah, dari L3 out ini dia bakal connect ke layer 3 external profile instance profile EPG dan di sini nanti ada layer 3 external node profile. Lalu di bawahnya itu nanti kita bisa punya L3 profile sendiri gitu ya. Nah, di bawahnya ini baru kita punya L3 out path attachment. Nah, bagaimana sih logiknya ini bisa terbuat gitu ya? Intinya dalam kita membuat L3 out itu kita butuh node-nya kan. Node-nya itu apa sih? Node-nya itu lift kita, lift 1 dan lift 2. Nah, dalam lift ini nanti kita kan harus attach entah kabelnya itu fisik. Sorry, maksudnya entah dia pakai VLAN atau physical router interface atau port channel itu kan nanti kita harus di define dulu ya. Nah, define-nya itu nanti masuk ke di sini di layer 3 external domain profile. Dalam layer 3 external domain profile di dalam sini ada VLAN. Dalam sini di dalam VLAN di sini nanti di bawahnya ada AIP. Nah, bagaimana sih logiknya si AIP ini? Nah, ini kita harus balik lagi ke construct-nya ACI sendiri gitu ya. Jadi fabric access policy dan tenan ini itu bakal connect ke domain yang sama. Jadi untuk menghubungkan untuk di tenan dan fabric access policy, jadi kita butuh domain yang sama gitu. Ini tenannya contohnya pakai yang biasa ya. Jadi ada endpoint group di sini yang kita belum pakai sekarang nanti. Yang kita pakai adalah L3 out domain ini nanti di sini. Jadi sebelah sini nanti L3 out ya. Logiknya seperti ini. Ada AF, nanti atasnya baru L3 out. Oke, lanjut. Dari fabric access policy ini kita hari yang pertama kita setting ya. Untuk sekarang
kita tidak akan mendemokan dari Fabric Access Policy. Fabric Access Policy ini udah pre-config ya sebelumnya ya. Jadi nanti kita cuma verify mungkin dari segi bawahnya, dari VLAN pool, lalu dari domainnya ini, ada AIP yang dipakai kita AIP apa, lalu policy group yang kita pakai apa, lalu interface selector dan interface profiling ini yang kita gunakan itu yang mana. Itu kita cuma verify aja di sini ya. Oke, lanjut untuk coba kita verify di segi Fabric Access Policy-nya ya, teman-teman. Kita masuk Fabric, masuk ke Access Policy. Oke, nah logic yang pertama kita harus verify adalah VLAN pool. Kita dari bawah dulu ya. Kalau lihat dari Fabric Access Policy, VLAN pool ini berapa sih VLAN yang kita gunakan? VLAN yang kita gunakan adalah VLAN 231 teman-teman. Jadi nanti di sini ada 231 itu menjadi VLAN-nya yang kita pakai. Coba verify di sini apakah kita punya VLAN 231. Jadi nanti klik Fabric Access Policy. Nah, di sini ada VLAN. Nah, di sini kita bisa lihat VLAN-VLAN pool yang sudah ada, teman-teman. Nah, di sini user 2 static VLAN 3. Jadi VLAN-nya sudah kita assign ya, teman-teman. Kita menggunakan VLAN pool yaitu VLAN user 2 static VLAN 3. Oke, kita catat dulu ya biar kita enak di sini. VLAN pool name ini. Oke, range-nya yang kita gunakan adalah dari 231 sampai 235. Nah, kita bisa pakai VLAN ini nih. Karena kita punya satu full VLAN. Oke, lanjut setelah kita verify VLAN pool yang di sini, kita akan naik ke domain. Nah, domain yang di sini karena kita menggunakan L3 out ya teman-teman. L3 out-nya harus kita gunakan domain L3 out sendiri. Gimana kalau misal kita konfigurasi L3 out tapi pakai domainnya domain physical, itu tidak akan bisa teman-teman. Karena nanti ketika kita setup L3 out, dia akan memilih domain L3 out otomatis. Gitu. Nanti kita coba demokan ya. Domain kita pilih domain L3 out di sini. Coba kita buka Fabric Access Policy. Lalu coba kita buka di physical atau an external domain. Nah, di sini ada L3 domain. Domain L3 domain ini kita breakdown. Nah, itu coba kita verify. Di sini apa sudah ada VLAN pool-nya yang kita. Nah, coba kita lihat di sini yang VLAN pool-nya itu VLAN pool yang tadi kita buat ya teman-teman. Nah, VLAN pool name-nya itu sesuai ya. User 2 static VLAN 3. Nah, berarti kita pakai menggunakan domain user 2 L3 out domain 3. Nah, ini coba kita catat aja teman-teman. L3 domain. Berarti kita pakai namanya user 2 L3 out domain 3. Oke, ini sudah ngikat ya teman-teman. Artinya kita sudah punya VLAN pool diikat dengan domain yang L3 out. Ini sudah ngikat. Oke, dari domain ini kita bakal ngikat ke AIP namanya Attachable Access Entity Profile. Nah, coba kita buka AIP-nya ya. Buka policy, fabric, access policy, kita ke policy, terus ke global. Di sini ada Attachable Access Entity Profile. Nah, apakah AIP ini sudah ngikat dengan L3 domain yang tadi kita buat? Coba kita lihat teman-teman ya. Berarti coba kita buka L3 out core AIP di sini. Mana yang sudah ngikat dengan L3 domain kita? Ini yang butuh kita catat. L3 domain kita user 2 min L3 out dom 3. Nah, ini belum sesuai ya teman-teman. User 2 L3 dom 1. Artinya kita nggak pakai AIP yang ini ya teman-teman. Nah, kita coba ganti user 2 L3 dom AIP. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman. Jadi AIP yang kita pakai adalah user 2 L3 out dom 3 atau L3 di sini dalamnya. Nah, ini jadi bisa kita simpulkan dari VLAN pool ke domain ini sudah ngikat ya teman-teman. Dan dari domain ini sudah ngikat atau attach ke si AIP-nya ini.
Nah, dari AIP ini kita verify ke Fabric Access Policy-nya. Jadi ini baru belum 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 ngapa-ngapain ya teman-teman. Kita baru baru ngedefine pool-poolnya aja. Kayak misalnya kita bikin di switch tradisional seperti kayak kita bikin gini aja teman-teman. Em, Kayak VLAN 2 misalnya 231 name apa-apa-apa gitu. Ini baru kayak gini aja teman-teman, belum belum ngapa-ngapain kita coba sini. Oke, lanjut berarti kita verify untuk Fabric Access Policy-nya. Ini coba kita tutup, 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 tutup. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Jadi logic construct-nya kita lanjut dari AIP ini ke policy group. Nah, kalau kita lihat dari topologi, di sini kan udah ada VPC, VPC ya. Nah, coba kita cek ya. Jadi kita pakai VPC 1 teman-teman. Sorry, gambarnya belum benar ya. Jadi yang kita pakai adalah VPC 1. Di VPC 1 itu connect ke lift 1 dan lift 2. Oke. Jadi nanti kita buka Fabric Access Policy, lalu interface, di lift interface, di policy, kita coba buka lift yang 101 dan 102. Oke, di sini 101 dan 102. Kita breakdown liftnya ya. Nah, kita sudah punya kita sudah punya VPC di sini, ada 2 VPC ya. Jadi teman-teman, nah VPC yang kita pakai itu VPC 1 teman-teman. Nah, VPC 1 ini ya berarti artinya kita pakai port ETH 1/7. Sorry, gini berarti lift 101 ETH 1/7 dan lift 102 ETH 1/7 juga. Oke, jadi topologinya sudah sesuai ya teman-teman, seperti ini. Nah, yang kita verify dari sini adalah ini baru policy groupnya yang kita bikin. Oke. Sorry. Jadi dari AIP ini coba kita verify ke policy groupnya ya. Policy group yang kita pakai, coba kita buka ya user 2 switch VPC 1. Nah, di sini ini bakal ada policy group. Coba kita buka lagi policy groupnya ya. Oke, policy groupnya sudah muncul. Coba wait a minute. Sedikit lama memang. Coba sabar. Spring 2, 10, 255, 9, 11. Oke. Nah, policy group yang ini coba kita verify dengan L3 domain yang tadi kita buat ya teman-teman. L3 domain yang kita buat adalah, sorry, AIP, maaf ya, AIP salah. AIP yang kita buat adalah user 2 min L3 out domain 3. Nah, ini sudah sesuai dengan AIP yang kita buat. Nah, kita coba nyalakan konfigurasi ya di switch seperti switch tradisional gitu. Ada CDP, ada RLDP, ada link level policy gitu. Nah, ini kayak CDP nyala atau mati. Link level policy ini interface-nya mau berapa giga di sini. Ini bisa kita define di sini, teman-teman. Kita bisa bikin grid baru ya. Misalnya kita pengen bikin 40G di sini ya kan. Lalu bakal ada apa namanya? Di sini interface-nya statusnya auto atau inherit atau yang lain gitu, teman-teman. Nah, di sini nanti karena kita menggunakan VPC, jadi port channel yang kita gunakan wajib LHCP aktif. Jadi LHCP mode aktif kita nyalakan di sini, teman-teman. Jadi pre-config yang di sini itu kita sudah verify. Sekalian kita verify yang di sini ya, teman-teman. Nah, di dalam policy group ini kan ada policy. Nah, policy-nya ada CDP, LDP, port channel, dan link level. Ini wajib ya, yang wajib tuh tergantung ketika kalian mau ngonfig apa dulu. Kalau kalian ngonfig port channel, berarti artinya port channel policy-nya kalian harus define di sini. Kalau enggak ya mungkin portnya bakal suspend gitu karena satu sisi sudah dikonfig port channel, satunya belum. Nah, lanjutnya link level ini wajib banget kita config nih link level. Jadi kita harus define link level ini atau bisa kita kosongkan link level ini. Jadi biar dia apa namanya discover sendiri link levelnya berapa. Nah, di sini kita port channel kita menggunakan LHCP mode aktif ya.
Dan di sini kita link aggregation kita membuat virtual port channel atau VPC. Oke, ini untuk logic fabric access policy ini sampai interface profile ini sudah semua ya teman-teman. Jadi lanjut kita ke switch profile-nya di sini. Oke, dari switch profile kita coba buka di sini switch, lip switch. Lalu ada profile di sini. Nah, ini kan baru nge-define nih switch-nya nih. Dia pakai switch yang mana sih profilnya? Tuh. Jadi kita pakai user 2, live 101 sampai 102 switch profile. Nah, di sini kita sudah buat nih live selectornya nih. Live mana sih yang kita pakai? Nah, ini kita pakai 101 dan 102. Ini dapat dari mana? Dapat dari kita ketika ngedefine si live tersebut ya, not live tersebut ketika initiate config. Nah, ini dia associate ke interface selector profile yang mana? Gitu. Ini bisa kita buka di sini. Dan itu bakal associate langsung ke sini kan. Kita klik ini, dia otomatis ke bawah. Cis, tuh gitu. Jadi ini sudah associate dan ini sudah oke semuanya. Ini VPC domain bisa kita verify juga di sini. Tapi oke, ini belakangan dulu aja. Ini sudah intinya sudah semua di sini ya. Oke, setelah kita selesai di Fabric Access Policy ini, ya kan artinya sudah kita buat tuh interface-nya ya kan. Interface-nya list 101 dan 102, Ethernet 1/7 dua-duanya. Nah, kita belum ngedefine IP-nya nih. IP-nya belum sama sekali. VLAN pool sudah kita define, ya kan? L3 domain sudah kita define, AAEP sudah kita define. Lanjut, nah kita harus ke tenannya. Ini yang kita akan konfigurasi L3 out-nya. Kita balik lagi ke construct-nya si L3 out. Nah, di sini. Coba kita buka L3 out ya teman-teman. Di sini. Jadi di tenan. Wait a minute. Buka tenannya. Buka tenan yang kalian sudah konfigurasi gitu. Buka tab networking. Nah, oke. Di sini bakal ada VRF, L3 out. Dalam tenan ini itu dalam networking ya. Tab networking tenan, tenan yang kita pakai gitu user 2 infrastructure. Di dalam tab networking ini bakal ada VRF. Kita sudah define ya field VRF-nya ya. IDN 0-1 infra VRF. Ini kita pakai yang ini, VRF yang ini. Gitu. Oke, lanjut dari VRF ini kita bakal konfigurasi L3 out-nya. Jadi bukan bridge domain di sini teman-teman. Kita konfigurasi L3 out-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa L3 out dan coba kita bikin L3 out sendiri ya teman-teman. Di sini bisa kita bikin di sini create L3 out. Sabar. Oke, L3 out sudah ada di sini. Oke. Nah, ini wizardnya L3 out ya teman-teman ya. Jadi kita bikin naming di sini. Misalnya IDN 01 underscore infra underscore switch underscore L3 out. Nah, VRF pakai VRF yang mana? VRF-nya karena kita punya VRF IDN 1 infra VRF. Ini kita define di sini. IDN 01 infra VRF. Ini kita pakai. Oke. Ini biarkan kosongin aja. Sorry, use for golf kosongin. L3 domain yang sudah kita buat L3 domain tadi ya. Nah, ini kita pilih yang mana? Nah, coba kita buka catatan kita. L3 domain ini kita pakai user 2 min L3 out dom 3. Ini yang kita bikin. Nah, ini sudah sesuai semuanya. Lah, ini setelah ini kita membuat protokol OSPF. Jadi dari konfigurasi ini kita cuma centang OSPF-nya saja, teman-teman. Nah, areanya di sini, areanya backbone ya. Atau kita bisa pakai area 0000. Tuh. Atau bisa kita cukup area 0. SCA sudah pinter, dia bakal nge-define sendiri. Gitu, teman-teman. Nah, ini karena switch tradisional sudah pre-config ya. Jadi kita lihat di sini. OSPF 231 area 0. Tuh.
Oke, di sini kita pakai regular area. Ini biarkan kita centang dua-duanya. Kita next setelah itu. Nah, di sini kita konfigurasi node dan interface-nya ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai SVI di sini karena kita pakai VPC kan. Kita pakai VPC layer 2-nya di sini. Nah, address type-nya kita pakai IPv4. Path-nya ini merujuk kepada si ini access policy tadi. Jadi L3 itu ada di tenan, ya kan? L3 tadi di tenan. Tapi access policy kita pilih di L3 ini tadi yang sudah kita bikin. Nah, tadi kita pakai VPC 1 kan teman-teman ya. VPC 1 port group. Coba catatannya di sini. Ya, benar VPC 1 port group. Nah, mcap VLAN yang tadi kita bikin VLAN 231. MTU-nya kita samakan dengan SVI yang ada di network tradisional. Misalnya coba kita lihat. Wait a minute. Show interface VLAN 231. Nah, di sini MTU-nya defaultnya ada 1500. Kita ngikutin MTU dari sisi seberangnya juga. Karena salah satu kewajiban OSPF adalah MTU yang di sisi A dan di sisi B itu wajib sama. Itu ya teman-teman ya. Oke, router ID kita pakai ini aja. 4.5. Oke. Sorry, router ID kita pakai 253, di sini 254 deh. Biar nggak sama. Oke, lanjut. IP address-nya kita pakai di sini sisi 1 itu IP-nya 129. Secondary ini IP tengahnya ya, VIP-nya ya. Jadi .5 129. Ini .5 juga 129, ini .4 129. Oke. Ini untuk konfigurasi L3 out di node dan interface-nya cukup sampai sini teman-teman. Jadi sudah kita define dari apa namanya layer 3-nya itu pakai SVI kan. Jadi switch virtual interface di sini. Layer 2 kita pakai VPC di sini. Nah, address type kita pakai IPv4, path-nya menggunakan fabric access policy tadi yang sudah kita buat, yaitu VPC-nya, VPC 1 ya. VLAN yang kita sudah define tadi 231. Sama seperti di sini. Oke, di sini .6/29. 10.2.231.6/29. Di sini 10.2.231.3 dan .4. VIP-nya .5. Oke, harusnya kita bisa ping point to point dan OSPF-nya sudah naik. Coba kita verify di sini ya. Sebelumnya ya, sebelum kita sudahi. Di OSPF Egbert. VLAN 231 belum ada teman-teman ya. Nah, coba kita next di sini. Nah, protocol association. Jadi kita tadi baru bikin OSPF-nya aja teman-teman ya, belum kita define OSPF ini modenya point to point atau mode broadcast atau apa namanya cost-nya berapa. Ini coba kita buka di sini, sudah ada pre-config ya teman-teman. Bisa kita buka di sini konfigurasinya. Nah, di sini kita bisa konfigurasi dari network type-nya. Broadcast kah, point to point kah, atau unspecified. Ini nanti kita jelaskan di belakang ya, yang lain. Priority-nya coba kita menggunakan satu secara default. Nah, di sini nanti ada beberapa parameter-parameter OSPF seperti di network tradisional, teman-teman. Ini sudah pre-config, ini sudah oke. Coba kita next. External EPG. Nah, external EPG akan coba kita buat menjadi external EPG. External EPG. Supervisi. Oke, ini dia namanya. EDN EDN 01 infra switch L3 out. Oke. Kontraknya nanti dulu. Oke, subnet. Tambahin ya subnetnya di sini ya. Berarti nanti kita namain subnetnya sama aja kayak tadi.
IDN 01 infra switch L3 out IPG. Oh sorry, di sini IP address, maaf. Sini IP address-nya 0000 1. Nah, name-nya di sini berarti. Gak usah pakai name nggak apa-apa sebenarnya. Oke, nanti di sini itu kita external IPG classification di sini. Ada external subnet for external IPG. Sini sudah otomatis centang ya teman-teman. External subnet for external IPG. Cukup kita next. Tambahin satu lagi subnetnya. 128.000.1. Nah, coba kita jelaskan di sini ya. Untuk apa sih kita define IP ini? IP-nya kelihatan aneh gitu kan. 0000/1. 128.000/1. Kenapa kita define ini? Kenapa enggak 0000/0 aja? Nah, inilah kita gunakan seperti ini. Kenapa? Fungsinya ketika kita ngedefine satu-satu seperti ini bisa kita segregate atau kita pisahkan network-network yang ada gitu. Nggak semuanya kita masukin. Jadi ketika kita nanti punya transit routing atau multiple L3 out, nanti coba kita akan jelaskan setelah ini. Nah, ini bisa kita define seperti ini lebih baik. Jadi nggak bakal keluar di L3 out kedua-duanya. Oke, coba kita finish. Sini otomatis sudah terbentuk ya L3 out-nya. Coba kita verify di sini apakah sudah naik OSPF neighbor-nya. Oke, OSPF neighbor sudah naik teman-teman. Nah, artinya secara topologi yang kita buat di sini dari live 1 dan live 102 itu sudah connect dengan network tradisionalnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, coba kita verify routing table-nya. Show IP route. Nah, teman-teman, di sini belum kita define apa-apa. Di sini belum kita define apa-apa. Sorry, maksudnya dalam ACI ini sudah kita define dari subnet IP gateway-nya 10.2 sekian-sekian. Ini sudah kita mapping IP-nya dalam bridge domain. Tapi bagaimana cara IP-IP ini keluar ke OSPF? Oke, bagaimana caranya? Kita harus define di sisi bridge domain ya teman-teman. Kita coba buka tenant ke networking, bridge domain, lalu bridge domain yang kita bikin di sini. Ada ID01 ya, semuanya yang kita pakai ID01 semua. Nah, di sini kita associate ke, nah ini sudah kita bikin ya, gateway address-nya di sini. Nah, kita harus associate atau scope-nya di sini kita advertise externally. Submit, submit, oke. Polisinya tadi, LTO configuration. Nah, ini dia sudah advertise externally. Artinya IP ini akan di-advertise eksternal keluar. Apakah sudah keluar? Coba kita cek dulu ya teman-teman. Show IP route. Sorry. VRF ID 01. Nah, ini harus kita pakai ini. Jadi IP di sini belum keluar teman-teman ya. 10.2.206.1. 10.2.206 belum ada di sini teman-teman. Belum ada sama sekali. Nah, bagaimana kok nggak keluar? Nah, kita bisa pakai 3 cara. Salah satunya di sini ada associate L3. Coba kita associate ke L3 yang tadi kita buat ya teman-teman. Nah, di sini ada L3 yang kita bikin. Update. Oke, coba kita cek lagi di routing table-nya apakah sudah ada. Nah, akhirnya ada teman-teman. Jadi di ACI ini walaupun kita sudah konfigurasi BB-nya, walaupun kita sudah advertise externally, tapi dia tidak akan otomatis masuk ke L3 out atau routing table yang lain gitu. Dia nggak otomatis, kita harus define manual gitu. Di sinilah security dari sisi ACI. Zero trust gitu kan, nggak semuanya dipercaya. Kita harus define manual satu-satu. Nah, ini baru subnet yang 206. Kita punya 207 dan 208 di sini. Yaitu di BD lain ya. Ada BD app juga sama. Kita coba di associate L3 out-nya dan scope-nya kita coba centang advertise eksternal teman-teman. Di sini ada subnet. Kita advertise L3 out dulu ya teman-teman. Advertise update. Coba kita advertise doang tapi tanpa advertise eksternal di sini. Kita coba associate L3 out-nya tapi kita
nggak centang advertise eksternal. Apakah keluar ya? Dia 10.2.207. Cek, nggak ada. Oke, coba kita centang juga advertise eksternalnya. Klik, submit, submit, cek lagi, baru keluar. Jadi dua step itu ya teman-teman buat apa namanya uh, ngeluarin IP di BD ACI. Satu lagi teman-teman nanggung. ID. Kita policy L3 configuration, lalu kita associate ke L3 yang tadi kita buat. Associate BD. Oke, satu lagi advertise externally. Advertise externally, submit. Submit. And oke, kita verify. Oke, keluar juga akhirnya. Sudah keluar ya teman-teman. Jadi gitulah caranya. Goal dari topologi ini akhirnya bisa. Nah, nanti coba kita verify ya di VM ini. Kita punya VM ya di sini. Coba kita verify dari VM-nya atau kita verify aja dari switch-nya ini. Ke BD-nya apakah sudah bisa? Ping 10.206.1. VRF. Sabar. VRF IDN 01. Oh, sorry. VRF di depan berarti. Sukses. Kenapa? Harusnya belum sukses sih, karena ada yang harus kita konfigurasi di application profile-nya. Sorry, kita belum bisa ping harusnya dari endpoint. Karena wait a minute, kontak. Kita butuh kontak di sini. Coba kita buka ya. Kontak. Tadi oh ini dia. Rahman. Oke. Coba kita ke IDN 1. DB. Oh, sorry. Saya lupa IP-nya. 16.1 dan 10. Ini IP-nya masing-masing 10, teman-teman. Coba kita buka DB ya. DB itu gimana sih? DB itu tadi sorry. Domain web at DB 208.10. 208.10. Dia nggak bisa ngeping, teman-teman. Karena kenapa? Kontraknya belum dibikin. Nah, dari VM ini dia udah bisa ngeping ke gateway-nya sendiri, teman-teman ya. Ini gateway-nya. Tapi apakah dia bisa ngeping di switch tradisional ini? Show IP interface brief. Di VLAN 231 tadi, sorry. 31.6. Okay. 10 231.6. Dia nggak bisa ngeping, teman-teman. Karena dia nggak punya kontrak. Nah, coba kita define kontraknya ya di sini ya. Oke. Kalau kontrak itu kita bikin di tenan. Terus tenan yang kita bikin, buka kontrak, buka standar. Nah, di sini coba kita buat kontrak ya teman-teman ya. Kontrak. Kita define create kontrak. IDN 01 permit all. Kita permit all aja ya. Subjeknya kita bikin di sini. Lama. Oke, permit all. Nah, di sini ada filter. Nah, di sini ada apply both direction dan reverse filter plot. Bedanya apa? Nanti kita coba jelaskan di session kontrak nanti ya. Ini filternya coba kita pakai permit aja cukup. Permit all.
actionnya kita permit, update, oke, submit. Nah, kontraknya sudah kita buat. Nah, apply kontraknya di mana? Apply kontraknya nanti ada di L3 out yang kita buat tadi, teman-teman. Nah, kita coba buka L3 out. Nah, L3 out yang tadi kita buat ID01 infra switch L3 out. Ini kita coba buka. Nanti ada external IPG yang tadi kita buat sebelumnya. Nah, kita buat kontraknya di sini, teman-teman. Tambahin kontraknya, di sini ada kita provide. Coba cari kontrak yang tadi kita buat. IPG ID01 permit all. Permit all ya, teman-teman. Submit. Apakah sudah bisa ngeping? Belum juga. Oke, apa yang kurang? Yang kurang adalah kontrak dari sisi IPG-nya, endpoint group. Nah, tadi kita di BD ya, coba di BD dulu. ID01 infra app DB. Sorry, DB kontrak. Tadi di sini kontraknya kan provide ya, berarti di sini consume. Sama kontrak yang tadi kita buat. Nah, ID01 permit all. Apply. Nah, akhirnya reply kan? Gitu. Vice versa teman-teman. Di sini pun bakal bisa nge-reply. Nah, sebelumnya nggak bisa kan? Tuh, di sini nggak bisa. Setelah kita apply kontraknya, dia baru nge-apply di sini. Reply. Sekian dari saya untuk apa? Sharing session L3 out ya. L3 out OSPF di lift 1 dan lift 2 menggunakan VPC dengan apa protokol routing OSPF. Serta kita associate di BD-BD ini biar bisa ngeping ke L3 out. Gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.